Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Herfianuri dengan NIM 2308674 dari kelas 1D PGSD dari Sektor 3 Inquiry di Universitas Pendidikan Indonesia di kampus Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini, Ibu akan menjelaskan materi tentang pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pelajarannya, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Nah, kalau sudah membaca doa, mari kita lanjut ke pelajarannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dan penerapannya di lingkungan rumah. Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Yaps, betul. Ini adalah gambar lambang Pancasila. Nah, di sini ada yang udah tahu belum arti dari kata Pancasila? Nah, Pancasila dibagi menjadi dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5 dan sila artinya aturan atau dasar. Jadi Pancasila itu artinya 5 dasar atau aturan. Nah, kelima simbol ini adanya di dada burung Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, tentunya kalian tahu dong bunyi dari Pancasila. Nah, mari kita bahas bareng-bareng di hari ini. Nah, di sini ada gambar Pancasila. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Lalu sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dilambangkan dengan gambar rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digambarkan atau dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, anak-anak, simbol-simbol sila Pancasila mencerminkan dengan nilai-nilai yang sesuai bunyi sila-sila tersebut. Misalnya, yang pertama, ada nilai ketuhanan, itu termasuk ke dalam bunyi sila pertama. Yang kedua, nilai kemanusiaan masuk ke dalam sila kedua. Yang ketiga, ada nilai persatuan masuk ke dalam sila ketiga persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan masuk ke dalam sila keempat, dan sila kelima masuk ke dalam nilai keadilan. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila harus kita terapkan. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Sekarang hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan Pancasila di lingkungan keluarga dan di lingkungan rumah. Di sila pertama, penerapan sila pertama Pancasila di lingkungan keluarga dan di rumah, yaitu Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Contoh dari sila pertama yang kita lakukan di lingkungan keluarga dan di lingkungan rumah. Yang pertama, kita bisa beribadah bersama keluarga. Yang kedua, berdoa bersama-sama keluarga. Yang ketiga, berdoa sebelum makan. Yang keempat, berdoa sebelum tidur. Yang kelima, kita bisa berdoa sebelum belajar. Yang kedua, termasuk ke dalam nilai kemanusiaan. Nah, contohnya yang pertama, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga, terutama kepada orang tua. Yang kedua, menghormati orang tua, saudara, dan tetangga di rumah. Yang ketiga,
kita bisa membantu tetangga yang mengalami kesulitan. Lalu, mengucapkan permisi saat lewat di depan tetangga yang lebih tua. Di sila ketiga, bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan budaya. Agama dan sikap bersatu tanpa memandang perbedaan merupakan perwujudan dari nilai persatuan. Nah, yang pertama yang termasuk ke dalam sila ketiga yaitu hidup rukun dengan keluarga dan tidak bertengkar dengan saudara, saling membantu dalam keluarga. Terus juga kita bisa bantu-bantu bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar rumah secara bersama-sama. Lalu, kita bermain dan bergaul dengan semua keluarga tanpa memandang suku, bangsa, dan bahasa. Sila keempat. Sila keempat mengandung kata musyawarah. Sila keempat termasuk ke dalam nilai-nilai kerakyatan. Nah, musyawarah merupakan ciri bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, Ibu akan mencontohkan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah dan di lingkungan keluarga. Yang pertama, mengikuti kegiatan musyawarah. Yang kedua, mengikuti kesempatan pada anggota keluarga untuk menyampaikan pendapatnya saat bermusyawarah. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah sebagai keputusan bersama serta melaksanakan hasilnya dengan bertanggung jawab. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak saat bermusyawarah. Yang kelima, penerapan sila kelima ini Pancasila di keluarga dan di rumah. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah nilai keadilan. Contoh sikap dari keadilan adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Yang kedua, senang dengan buatan keluarga. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu, saling tolong-menolong seperti menolong kakak yang sedang kesulitan, menolong adik. Nah, anak-anak sudah mengerti belum dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini? Segini dulu aja ya materi yang Ibu sampaikan tentang contoh penerapan nilai sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan di lingkungan keluarga beserta contoh-contoh. Anak-anak, kalian harus hafal ya dengan bunyi Pancasila. Nah, sekarang mari kita sebutkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, udah selesai. Sekarang sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.